Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-rahman al-Qur'an, khalaqal insana wa bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati Ketua PPIKB Pacitan, guru saya, guru kita semuanya, bersama jajaran yang rawuh, para sahabat, rekan-rekan, pejuang-pejuang dakwah dari berbagai kecamatan di Pacitan ini. Sekali lagi saya mengaminkan doanya guru saya serta kita. Mudah-mudahan setiap putaran roda yang mengantarkan kita ke sini jadi putaran-putaran kemuliaan dan keberkahan. Insyaallah ya. Salam dan salam dan berkat curahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini menjadi ta'assub sebentar. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Ternyata ya Allah, saya bersyukur luar biasa. Di tengah peliknya wabah COVID itu, dan saya masih pakai masker, dan juga sebagian masih pakai masker, Allah ternyata pilih kita sebagai yang sehat, bukan yang wafat. Kalau dipilih oleh Allah sebagai yang wafat, mungkin saja kita nggak ketemu Ramadan kemarin, kita nggak ketemu halal bihalal hari ini, dan kita nggak saling ketemu dengan saudara-saudara kita ini. Insya Allah kita bersyukur kita dipilih oleh Allah sebagai yang sehat. Yang sehat harusnya makin semangat di dunia dakwah. Yang sehat, terpilih sehat harusnya makin semangat, bukan malah puas bermaksiat. Alhamdulillah dari ya Allah sudah pilih kita. Jangan sampai pilihan ini kemudian menjadikan kita ini sesungguhnya tidak layak untuk dipilih. Alhamdulillah dari ya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ini yang sehat, bukan yang wafat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat ya diampuni oleh Allah SWT dan mendapatkan tempat yang terbaik. Bagaimanapun pandemi mengguncang saya juga. Saya kehilangan murabi tercinta saya. Saya kehilangan saudara-saudara saya, Masya Allah, yang biasanya nyebut kajian ke sana kemari negeri saya, ya Allah, kabudut, Masya Allah ya. Murabi saya berbeda lembut, santun kepada saya, kabudut, Masya Allah. Saya luar biasa terharu karena dipilih oleh Allah sebagai yang sehat. Padahal beliau-beliau yang mendahului saya itu jauh lebih baik daripada saya. Maka saya berpikiran positif, mudah-mudahan sisa-sisa waktu ini bersama penjenengan semuanya nanti dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa menapaki jalan-jalan dakwah, sehingga nanti kalau kita ketemu maut kita masih berada di jalan kebaikan ya, insyaallah. Alhamdulillah. Yang pertama bersyukur ya, insyaallah. Saling bersyukur, saling mendoakan. Yang kedua, hari ini alhamdulillah saya diberi amanah oleh IKD untuk membersamai penjenengan ngobrol-ngobrol tentang halal bihalal ini ya, insyaallah. Halal bihalal ini tentu saja tidak terlepas dari Ramadan kemarin. Dan di bulan Ramadan siapapun hafal, yang di ruangan ini saya yakin siapapun hafal, ada ayat Ramadan yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan selanjutnya. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil khusus yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, supaya nanti kita ini akan jadi la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa akan mendapatkan pengampunan. Kalau sudah mendapatkan pengampunan, insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Seolah-olah Allah itu memberikan kalimat yang terang benderang, diwajibkan, dipaksa kepada kamu semuanya untuk masuk surga bareng-bareng. Dipaksa, diwajibkan. Pertanyaan saya, belum jauh, enak mana dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Enak mana? Enak dipaksa, Masya Allah. Berarti dipaksa-paksa itu asik dong ya, Insya Allah. Kita ini kadang-kadang di absen sama murabi ya, Insya Allah. Kalau jamaahnya gimana, Insya Allah. Tilawahnya gimana, itu memaksa kita ini ya, memaksa. Jadi kalau kita ini dipaksa masuk surga itu senang, maka sungguh insya Allah kita nanti akan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga ya Allah ya. Insya Allah ya. Dipaksa masuk surga insya Allah.
kasih sayangnya Allah luar biasa ya. Kita ini dipaksa untuk masuk surga, bukan sukarela masuk neraka. Baik, tujuannya supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya, hamba Allah yang bertakwa itu indikatornya kayak apa? Ini perlu kita tahu. Indikatornya kayak apa? Kalau indikator hati, masing-masing diri kita yang tahu. Tapi indikator perilaku seperti apa? Itu yang perlu kita amati bersama. Yang hari ini insya Allah kita obrolkan satu persatu ya. Insya Allah, mau izin Ustaz ya. Saya minta dibukakan yang paling atas itu ya. Giving for giving ya. Insya Allah. Baik. Jadi yang pertama mari kita saling bersyukur ya. Saling bersyukur. Saya bukan kiai ya. Saya ini tadi disebut oleh pembawa acara terlalu berlebihannya banyak-banyak. Saya ini orang tua biasa. Ya pekerjaan saya yang paling menantang itu adalah menjadi orang tua, bukan menjadi trainer, bukan menjadi konsultan, bukan menjadi motivator. Kalau pekerjaan itu mah gampang ya, banyak orang bisa. Tapi kalau menjadi ayah itu, masya Allah, perlu ilmu yang luar biasa, perlu sekolah yang luar biasa. Dan hari ini saya salah satu di antaranya bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi ayah. Akan mulai obrolan-obrolannya dulu ya. Atau saya diatur sudah diberikan. Sekali lagi ya. Diwajibkan itu sama dengan dipaksa. Dalam bahasa manajemen, kalau ingin mengubah suatu keadaan dari para manusia itu, langkah pertama adalah diwajibkan, dipaksa. Seseorang itu harus dipaksa dulu, karyawan harus dipaksa dulu bekerja sesuai dengan budaya kerjanya perusahaan. Dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa, dia akan bekerja dengan terpaksa. Kalau dia sudah bekerja dengan terpaksa, maka dia suatu ketika akan biasa. Kalau sudah biasa, nanti dia akan bisa. Awalnya memang terpaksa. Dulu saya itu bekerja bersama teman-teman tentara. Saya mengajar di SMA Taruna. Dipaksa saya, terlambat 1 menit saja nggak boleh. Dipaksa. Sebelum subuh ada bunyi tentara bangun, saya harus bangun. Panggul senjata keliling-keliling. Insyaallah dipaksa dan lama-lama bisa. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini yang menyebabkan saya agak rewel ya Insyaallah. Kalau saya diberi janji 7:30 itu jam 7:04 sudah siap saya. Kalau saya diberi jam 8 itu 7:30 sudah siap. Ya. Nah ini salah satu di antara penyakit yang harus kita kikis habis. Karena saya tahu di berbagai tempat itu, misalnya ya, kajian dimulai jam 8. Jam 8 baru mandi ya. Nanti nyampe di tempat jam 9 ini masalah. Baik, saya tunjukkan. Dengan pernah tahu orang laki-laki yang kalau balapan itu banter sekali, di sepeda motornya ditulisin nomor 24. 90 dan sebagainya. Pernah tahu begitu? Insyaallah. Siapa tahu? Siapa namanya? Yang balapan luar biasa di sirkuit itu. Yang sampai kehadirannya itu kalau hujan didatangkan orang yang aneh, pakai begini-begini, begini-begini. Siapa namanya? Rossi, Marquez dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, Rossi dan Marquez dan kawan-kawannya itu kalau balapan, waktu 1 menit itu diperebutkan sama badan. Iya, waktu 1 detik menentukan juaranya nama badan. Masya Allah, sungguh Marquez, Rossi dan kawan-kawan sangat menghargai waktu. Masya Allah, sangat menghargai waktu. Hanya saya kalau menasihati anak-anak muda, kalau ingin belajar bagaimana menghargai waktu, belajar itu kepada Ustadz Rossi dan Ustadz Marquez dan kawan-kawan. Insya Allah kalau kita ini termanajemen dengan sangat baik, insya Allah akan hadirkan kemenangan-kemenangan dakwah insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk bagaimana sekali lagi ya, kewajiban ini mendorong kita ini untuk bisa dan mau masuk surga insya Allah. Ada yang mau masuk surga kan? Mau ya? Nah, saya angkat tangan. Saya ingin lihat caranya angkat tangan. Kalau angkat tangannya lurus begini, tandanya mau ya masuk surga ya. Nah ini yang gini masuk surga insya Allah. Kalau yang separuh gini mungkin setengah surga, setengah. Astagfirullah. Mudah-mudahan masuk surga. Masuk surganya kira-kira pertanyaan saya, ibu-ibu nunsewu, kerso masuk surga bareng suami? Oh ya Pak, dengarkan Pak ya. Yang ngomong mau itu 1%.
Coba bandingkan dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kerso masuk surga bareng istri? Oh ya aja ya. Bapak ini lebih semangat, lebih lapang hatinya ya Allah. Saya lupa. Saya ini di mana-mana sering tanya begitu kepada kaum ibu. Mau masuk surga bareng suami? Mau? Angkat tangan. Jadi ya ada yang angkat tangan cuma begini ada salah satu. Kenapa sih Bu? Ya kadang-kadang ada yang jawab aneh-aneh kadang-kadang ya. Ustaz, masa ke surga sama orang itu lagi Ustaz? Astagfirullahaladzim. Mungkin ada masalah ya, kalau dikasih sama istri ada masalah ya. Mungkin ada masalah. Baik, saya tanya kepada ibu-ibu dulu. Bu non sewu Bu, ngurus anak itu, anak mana yang lebih sulit diatur? Pilihan pertama, anak bareng, anak tengah, anak akhir. Yang pilihan D, anak mertua. Yang mana yang sulit diatur? Anak mertua lah ya Allah. Anak baru itu menjadi nggak boleh. Selesai. Anak mertua apa itu? Bagus. Insyaallah. Yang sabar dia ngurus anak mertua ya. Insyaallah sebagaimana doa kita. Insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat urutannya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku pasangan. Yang kedua, keturunan yang menyejukkan hati kami. Yang disebut pertama kali anak kandung apa anak mertua? Makanya kalau hubungan dengan anak mertua baik, itu hubungan dengan anak kandung lebih mudah. Jadi doa itu yang menyebut adalah anak mertua dulu. Maka baik-baik ya dengan anak mertua ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang sabar ngurus anak mertua. Insyaallah. Baik, saya geser sedikit untuk hubungan keluarga yang seperti ini. Saya kalau memotivasi di perusahaan, itu saya bilang begini, gak bisa berhasil. Karyawan-karyawan ini dimotivasi menghadirkan motivator yang manapun gak bisa berhasil. Karena ada satu nasihat yang sangat dahsyat, ada satu riset juga. Karyawan-karyawan itu kerjanya akan semangat kalau keluarganya beres. Kalau keluarganya nggak beres, itu dimotivasi itu paling bertahan 1 minggu. Selanjutnya itu nanti akan balik lagi. Itu sebabnya dakwah ini pun akan mengalami pasang surut luar biasa. Manakala keluarga kita nggak beres. Kalau keluarga kita beres, dakwah ini penuh semangat. Tetapi kalau keluarga kita bermasalah, nah ini yang akan jadi kendala-kendala besar. Ibu-ibu bisa memaafkan kesalahannya suami? Bisa. Nah, ya bisa dengar ya. Bisa. Ada yang bilang insya Allah. Bapak-bapak sakit memaafkan kesalahan istri? Masya Allah. Beda ya Allah. Beda. Emang beda ya Allah. Gak tahu ada. Bu, saya mewakili kaum bapak-bapak ya. Tolong maafkanlah suamimu itu. Ya, maafkan ya. Saya tunjukkan. Jadi saya laki-laki yang ngomong tentang laki-laki, berarti paling ujol. Laki-laki itu hidupnya mengenaskan. Sengsara itu. Mosok, kita buktikan. Laki-laki itu kalau masih kecil, seneni main. Begitu sekolah seneni begitu kerja seneni bosi ya Allah. Mulai teko omah seneni ya Allah. Najib wong anak kasihan ibu ya. Maafkan ya, bahagiakan anak mertua ini, bahagiakan anak mertua. Masya Allah. Hidupnya sengsara. Kalau masih belum percaya tentang kesengsaraan laki-laki, mari kita buktikan langsung nyata di keluarga kita. Lalu jauh ibu-ibu, tolong berkenan ingat rumah kita masing-masing. Bisa gitu? Ingat lemari pakaian. Mari kita bandingkan bajunya suami dan bajunya istri banyak mana.
Bajunya istri itu 2 lemari penuh. Ini khusus jilbab, ya ini khusus training, ya Allah. Ini khusus untuk yasinan dan sebagainya. Ada macam-macam. Sementara bajunya suami itu rong tompo. Itu pun kadang-kadang kaos-kaos pilkada. Masya Allah, nasibnya laki-laki. Bahkan nasibnya laki-laki itu, kalau di rumah pakai baju hem panjang begini, celana panjang itu, satu keluarga protes. Arep nanti Pak, ya Allah. Dikira wong lanang kudu elek, lomprot-lomprot, lumus, ya Allah, nasibnya wong lanang ya. Ya Bu ya, bisa memaafkan kesalahan suami? Alhamdulillah. Lo kadang-kadang itu loh, suami itu ya Allah di kantor itu kelihatan keren, masya Allah. Ya di rumah kadang-kadang kalau minta maaf itu ambil posisi bawahnya istri. Bu, Mi, aku njaluk sepuro ya, saya pengen nani kasus pengen nani aku kok sing salah. Ya sepurane ya, maafkan. Iya tak maafkan. Temenan ya maafkan ya. Iya tak maafkan. Tapi tidak akan pernah bisa melupakan. Hari ini saya mengajukan permohonan atas nama kaum laki-laki. Mudah-mudahan ada perbaikan perlakuan nanti di rumah ya. Bapak yang sabar gitu menghadapi anak mertua ini ya. Insyaallah sabar, sabar. Kenapa? Karena sungguh kalau kita ini bersabar terhadap istri kita, insyaallah anak-anak kita jadi baik. Saya selalu kalau melihat anak-anak yang baca Quran indah gitu, saya harus nangis ya Allah, bapak hebat. Kenapa bapaknya? Karena bapaknya pasti bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Sebab kalau bapak itu nggak bisa memperlakukan istri dengan baik, itu anak bisa jadi nggak baik, Pak. Contoh nih ya, bapak marah istrinya, marah, istrinya menengahi. Begitu suaminya pergi, anaknya dikumpulkan. Geleng-geleng ya, nek gede kok kelakuanmu sampai bapakmu. Kalau ini terjadi, Pak, dan anak ini percaya kepada ibunya, maka anak ini tidak akan mau dekat-dekat sama bapaknya. Anak ini kalau nggak mau dekat sama bapaknya, anak ini akan kehilangan kasih sayang bapaknya. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang bapaknya, ada satu penelitian yang mengejutkan, termasuk dari Ustaz Fendri Jayusman itu mengatakan anak-anak yang kering kasih sayang ayah. Kalau laki-laki, dia cenderung akan tumbuh menjadi gay. Kalau perempuan dia akan cenderung tumbuh menjadi lesbi. Alhamdulillah bidari. Ya, yang sabar Pak ya, memperlakukan istri ya, supaya anak-anak kita jadi baik. Masya Allah. Angkat tangan, keluarga beres ya, keluarga beres. Kalau sudah keluarga beres, nanti akan meningkat pada dakwah jadi lebih optimal itu nanti ya. Insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah semuanya ya. Kalau ada yang belum haji, belum umroh, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah untuk umroh haji ya. Sekeluarga nangis bareng di depannya Ka'bah, ya Allah, saya telah membawa anak-anak saya ya Allah ke sini ya Allah. Saya telah membawa istri saya ke sini ya Allah. Silakan menangis bareng nanti di depan Ka'bah. Asik sekali. Alhamdulillah. Siapa yang berminat untuk umroh atau haji? Minat ya? Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Udah jangan mikir-mikir terlalu panjang bagaimana nanti duit itu berapa. Gak usah mikir. Biar Allah yang nanti menghadirkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka ya. Allah nanti yang hadirkan. Ya, Allah yang percayalah insya Allah, Allah yang hadirkan. Baik, kita mulai materi ini ya. Ada satu nasihat buat saya dan mungkin mudah-mudahan nasihat buat penyenengan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kira ini umum sudah hafal semuanya di halal bihalal.
wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Lihat ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan ampunan itu. Salah satu di antaranya kalimat yang paling awal itu wasari'u, dan bersegeralah, bersegera. Nah, ini ciri bersegeralah, ojo rasa-rasen, ojo lendak-lendak, ojo kelelak-kelelak, ojo males-malesan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya, mudah-mudahan sarana ini termasuk sarana Allah mengampuni kita. Ya, kita memperjuangkan dakwah di IKD, mudah-mudahan sarana untuk Allah mengampuni kita juga. Ya, insyaallah bersegera. Dan nanti kalau mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan surga. Surganya yang kayak apa? Surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit dan bumi. Yang surga seperti itu disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak dapat. Kalau nggak bertakwa nggak dapat. Insyaallah. Pertanyaannya, ciri fisiknya yang tampak zahir di mata kita maupun di mata orang lain, yang bertakwa itu perilakunya kayak apa? Kalau di dalam hati nggak bisa diamati. Yang perilakunya tampak nyata seperti apa? Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk mengamati diri kita sendiri. Coba klik lagi cirinya di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cirinya orang yang bertakwa adalah yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, senengane infak, baik tanggal 6 maupun tanggal 2. Duitnya akeh maupun duitnya titik, masih bekerja ataupun sudah pensiun. Kalau alasan senengane infak, nek ketemu kok infak gembira, tidak alergi. Ketemu tadi senang sekali. Itu insya Allah ciri-ciri hamba Allah yang sudah bertakwa, yang ditempa oleh Ramadan 1 bulan penuh itu. Salah satu di antaranya efeknya itu adalah senengani infak. Baik, bukan hanya sekadar infak ya. Kalau infak sebulan sekali gampang, habis kajian infak lah, gampang itu. Ini catatannya di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini ya. Habis kajian gampang. Kalau gajian kurang 1 minggu, waduh, uang ini gajian. Baik di waktu lapang maupun sempit. Kajian IKD hari Akad. Kota infak lewat, lewat naik pula, nggak enak. Lihat ya, di waktu lapang maupun sempit. Mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah semuanya ya. Sehingga kita semuanya termasuk saya bisa mengamalkan yang ini. Baik lapang maupun sempit senantiasa senangan diinfak. Biasakan ya, biasakan. Saya ini pernah diajari begitu, Ustaz-ustazah. Dan ternyata saya membuktikan sendiri. Begitu dompet saya tarik, saya cari yang warna merah itu, saya kasihkan ke orang. Astagfirullahaladzim. Pertama kali saya melakukan begini, ya, pedek tangan saya. Ini situ tak nomor. Lah yang menerima pun juga kaget. Itu temen dah. Gue asli apa palsu gitu ya. Sama deredeknya. Begitu diterima, lepas, rasanya tetap abot. Saya ini mengaku, saya ini orang biasa mengaku. Saya lapor ke guru saya, Ustaz, tetap buatan ikhlas, lapor ke Amel. Apa nasihatnya guru saya? Menebali nonomane. Saya sempat pikir, oh ya salah pilih guru. Betul Bu, ketika diulangi lagi, ringan apa berat? Tetap berat. Saya ulangi lagi, tetap berat. Hingga yang kesekian kali saya lupa kesekian kali, baru terasa agak enteng.
Baru diulangi lagi, baru bisa enteng. Nah, ini rumus dari saya. Ternyata infak untuk akeh itu perlu latihan. Nek gak latihan nek diomong nonton ini iki, kok teko omah, begitu infak iki mesti golek sing 1000 perlu latihan. Mudah-mudahan dengan mendapatkan saran untuk berlatih ya. Insyaallah. Bagaimana dakwah bisa maju jika yang kau infakkan di jalan dakwah ini yang remah-remah harta saja? Bagaimana dakwah bisa maju? Tadi ini gak maju-maju. Kalau yang diinfakkan yang remah-remah terus-menerus. Kenapa yang remah-remah terus-menerus yang kita infakkan? Karena di otak kita sudah terlanjur terisi satu data yang sulit dicopot. Bunyinya begini, infak. Ora usah kakek. Titik air. Yang penting, ini yang masalah itu, yang masalah itu. Yang mudah-mudahan hari ini bisa dicabut konsep itu. Loh, apa konsep itu salah? Oh enggak salah. Enggak salah. Titik yang penting ikhlas itu enggak salah. Cuman itu tidak powerful. Enggak powerful. Maka kita perlu yang powerful dalam hidup itu. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa dicabut ya, insyaallah. Asik mana? Infak 1000 ikhlas. Dan infak 100.000 ikhlas, sama-sama ikhlas. Asik mana kira-kira? Asik kan 100.000. Kalau dibandingkan begini, kita tanya kepada pengurus IKD. Kotak infak diisi oleh ibu-ibu misalnya ya, 1000 ikhlas. Terus ada lagi yang mengisi 100.000 gak ikhlas. Kira-kira dibelanjakan oleh kami yang lebih banyak manfaatnya yang mana? Mudah-mudahan rezekinya lancar semuanya, insyaallah, sehingga bisa membiayai dakwah ini dengan dakwah yang makin berkemajuan nanti insyaallah. Mudah-mudahan begitu ya, insyaallah. Jadi infaknya perlu ditambah, perlu ditambah. Ada salah satu ustadz saya, tapi saya ini nggak bisa meniru. Baru bisa menceritakan, belum mampu meniru. Itu punya kebiasaan begini. Pokoknya Ramadan itu wajib banter-banter infak. Dia dari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua ATM dan dompet kosong. Katanya beliau, mana harus dikosongi Pak Rio itu? Katanya beliau, ibarat gelas. Nek wis kosong belum, mesti diiseni dari Gusti Allah. Nah, ilmunya hebat sekali ya. Kosong ya. Nek wis kosong diiseni dari Gusti Allah. Masya Allah, kepercayaan luar biasa, iman luar biasa. Nah, levelnya agak dewi kan kadang-kadang, level saya kadang-kadang rada ketar ketir. Dulu yang mudik, lalu yang ngomong buat tunggu bensin tinggi, misalnya. Pikirannya panjang, misalnya. Sekali lagi infak ya, baik di waktu lapang maupun sempit. Maka cirinya orang bertakwa yang insya Allah akan mendapatkan surga. Nomor 1 itu adalah orang nedik. Bahasa positifnya dermawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipraktekkan kira-kira? Insyaallah sakit ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti mulai belajar di sana gede dulu. Karena dompet itu boleh cilik terus baik. Nah, kita definisikan ikhlas ya. Definisi ulang yang lebih powerful. Supaya nanti menggeser titik air yang penting ikhlas itu tadi ya. Ikhlas itu apa sih? Di dalam hati ini rasanya gimana? Kalau menteng kan enggak? Nah, dulu saya pernah ketika SD bilang mendapatkan kalimat begini, ikhlas itu koyo. Wis kok melakukan perbuatan sing enteng terus saya gak mikir maneh. Saya butuh bonus gak kepikiran maneh. Katanya itu ikhlas. Coba sekarang saya tanya. Nabi Ibrahim itu lama gak punya anak. Terus dikaringi anak oleh Allah. Kira-kira seneng apa sumpah? Seneng. Senengnya level berapa? Seneng biasa atau seneng pol? Seneng pol. Singkat cerita, wis punya anak. Ada perintah dari Allah. Diminta untuk hijrah dari titik Palestina menuju Mekah tempatnya Ka'bah.
Dari Palestina sampai ke Ka'bah. Jaraknya 2000 km. Perjalanan darat 2000 km. 2000 km kalau kita bayangkan yang belum pernah ke Palestina, kita bayangkan di Indonesia itu, Kota Makassar, Jakarta, tarik garis lurus 2000 km. Pertanyaan saya, Bu, perempuan ini belum lama melahirkan, diajak perjalanan darat oleh suaminya 2000 km. Kira-kira ini perempuan yang biasa-biasa atau perempuan yang tangguh? Tangguh, insyaallah. Kalau penyelidikan diminta perjalanan darat 2000 km, bisa melahirkan. Nyampe di tempat, kira-kira pegel apa pegel kok? Oh ya, Masya Allah. Nyampe di tempat nih, singkat cerita, nyampe di tempat. Kemudian ada perintah lagi dari Allah, tinggalin anak bojomu. Betul kan ceritanya gitu ya, tinggalin anak bojomu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Pertanyaan saya, meninggalkan anak istri di tempat yang tandus kering, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada pasar, tidak ada mesin ATM waktu itu, ringan apa berat? Berat biasa atau berat pol? Berat pol. Makanya Nabi Ibrahim sampai tidak bisa berkata-kata ketika Bunda Hajar bertanya, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Nggak sanggup jawab, kapat, matanya mendung. Tanya kedua, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Nggak kuat jawab. Baru yang ketiga, pertanyaan kita, apakah ini perintah Allah? Dan kemudian berangkat tanpa berkata-kata. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim ikhlas nggak sih mengikuti perintahnya Allah itu? Bingung kita jawabnya ya? Insyaallah. Kenapa? Karena definisi kita tadi kurang powerful. Arab jawab kayak ikhlas kok Nabi. Ya, Arab jawab ikhlas kok ketok abot dulu ya. Maka yang masalah itu definisi kita. Maka kita akan definisikan ulang, mudah-mudahan lebih powerful. Ikhlas itu ringan hati maupun berat hati. Tapi kalau semata karena Allah, that is ikhlas. Ringan hati ataupun berat hati, tapi semata karena Allah, ikhlas. Masya Allah. Perjalanan menjelang ke sini mungkin juga berat kan ya. Tapi kalau semata karena Allah itu ikhlas. Kata dia, ngurus anak ringan hati ataupun berat hati, kalau itu semata karena Allah, agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang diridhai oleh Allah, itu namanya ikhlas. Sepakat dengan definisi ini? Insyaallah. Maka duit 1.000 ringan hati atau berat hati? Berat hati. Tapi kalau itu semata karena Allah, insya Allah itu namanya ikhlas. Ciri yang kedua, perhatikan ciri yang kedua. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharab wal qadiminal ghaidha. yakni orang yang mampu menahan, sekali lagi menahan marah, bukan melampiaskan. Ingat loh ya, menahan. Bu, dengarkan, menahan, bukan melampiaskan ya. Makanya orang yang kelihatannya puasanya bermasalah itu adalah hari ini yoyo ini loh. Kalau dia lagi muring-muring, ya insyaallah, nyeneni, ya insyaallah. Ini kelihatan masalah kemarin di puasanya ya. Menahan marah. Ini terkait dengan anak-anak. Anaknya 4. Yang salah nomor 1. Harusnya yang dimarahi yang nomor berapa? 1 saja. Tapi fakta di lapangan yang dimarahi siapa? Ada masalah ini ya, masalah ketakwaan. Menahan marah. Karena orang yang hebat itu bukan orang yang sekadar ototnya kuat, tapi orang yang mampu melakukan manajemen emosi. Sebelum ada teori ESQ dan sebagainya, Islam Al-Quran sudah bicara berpuluh-puluh
puluh tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Masya Allah, dahsyat sekali Islam ini. Al-Quran luar biasa. Menahan marah ya, Masya Allah. Pengamuan ya, Masya Allah. Saya tambahin dengan riset. Ada satu riset. Kalau dengan googling, ada namanya teori marshmallow test. Marshmallow itu nama makanan. Ceritanya begini, ada anak-anak kecil dimasukkan di dalam sebuah ruangan, ada CCTV-nya. Anak kecil itu bilang begini, ini makanan namanya marshmallow ya, paling enak gitu. Pokoknya di barat sana itu marshmallow itu paling enak. Mungkin kalau di Pacitan itu gedung lindri mungkin ya. Terus pokoknya paling enak lah, kan? Paling enak. Dibilangnya anak kecil itu Pak oleh para periset, oleh para peneliti. Jangan kamu makan ya, tahan keinginanmu, tahan keinginanmu. Jangan kamu makan. Nanti kalau kamu bisa menahan 1 jam, nanti tak kasih hadiah lagi tambahan. Anak-anak diteliti. Ada yang nggak tahan begitu 5 menit itu dicium-cium sudah makan, ya, dicium-cium makan. Satu anak yang berhasil tahan. Dan kemudian penelitian dilanjutkan sepanjang perjalanan hidup anak-anak itu. Membuktikan penelitian ini, anak-anak yang mampu menahan rasa laparnya, rasa keinginan, itu hidupnya jauh lebih sukses daripada anak-anak yang tidak mampu menahan. Masya Allah, penelitian ilmiah. Harusnya anak-anak kita yang puasa itu pintu suksesnya jauh lebih luas daripada yang tak mampu menahan puasa, menahan lapar dan dahaga. Ini baru urusan makan, belum menahan amarahnya. Makanya insya Allah kalau dengan mampu menahan marah, insya Allah akan mendapatkan bagian surganya Allah SWT. Menahan ya, bukan melampiaskan. Mulai hari ini belajar menahan. Tapi kadang-kadang ada yang nyangka begini, jora enak, apa? Ngoring-ngoring aku nih kata dia malah tambah lakon. Insyaallah. Bukan begitu, nggak ada ayatnya. Insyaallah ya, menahan. Berikutnya, yang berikutnya adalah orang-orang yang tadi disebut oleh Pak Maranto tadi ya, mampu memaafkan. Orang yang mampu memaafkan, itulah orang-orang yang kira-kira disebut oleh Al-Quran tadi, surat Ali Imran 134 ini, yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, yang akan mendapatkan surga luasnya seluas langit dan bumi, yang menjadi indikatornya orang-orang bertakwa, mampu memaafkan. Sakit pun memaafkan. Masya Allah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Jangan ada yang mendendam, ge. Masya Allah. Mendendam itu ibaratnya begini loh, Bu. Hati yang mendendam itu mirip mobil yang dihantam, nyopot. Kira-kira mobil yang dihantam itu, kalau kita masukkan gigi 1 kemudian digas-gas, itu bisa maju apa enggak? Enggak bisa. Kalau itu bisa itu mabuk banget. Nah itulah orang-orang yang memendam, ya, amarah luar biasa, tidak bisa memaafkan, mengakibatkan hidupnya nggak bisa maju-maju, tidak punya prestasi yang mengejutkan. Panjat, diceritakan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang tadi diceritakan oleh beliau, ada seorang yang disebut sebagai calon ahli surga padahal dia masih hidup. Nah para sahabat ini kan kaget, kok orang itu sih? Dalam perjanjiannya bukan ahli tahajud, ahli apa kok disebut calon ahli surga oleh Rasulullah? Bikin cemburu aja. Makanya sampai diikuti sampai ke rumah nginep. Kemudian ditanya, kamu ini disebut sebagai calon ahli surga oleh Rasulullah, keistimewaanmu apa? Aku lihat sholatnya biasa-biasa saja. Insyaallah. Ibadahmu biasa-biasa saja. Tolong beritahu aku, apa sih keistimewaan ibadahmu? Dia juga bingung. Apa ya? Dan akhirnya dijawab itu agak panjang. Mungkin ini, barangkali ini. Aku itu sebelum tidur mengingat-ingat tetangga-tetanggaku, konco-koncoku ketemu nang pasar, kabeh sehari tak ingat-ingat sapa sing gatel mati aku. Malam itu sebelum aku tidur, tak maafkan semuanya sehingga aku tidur tanpa ada beban.
yang ada di hati. Baru kemudian saya betul, Masya Allah, kau telah melakukan amalan penduduk surga, yakni memaafkan. Sekarang saya tanya ulang, Bu, sakit memaafkan kesalahan suami? Alhamdulillah. Sakit biasa itu deh. Ojo diungkit-ungkit maneh. Insyaallah. Kadang-kadang kita ini lucu, luka sudah menutup, digaruk lagi, berdarah lagi. Insyaallah. Suami katanya sudah dimaafkan. Terus begitu ada perilaku untuk gak enak gitu kan. Nah, kayak biar nane kan, kayak biar nane gitu ya rasanya. Insyaallah. Digaruk mana, luka mana. Ya Allah. Insyaallah. Bapak-bapak, nun sewu, sakit memaafkan kesalahan istri. Alhamdulillah. Sing sabar nggih. Insyaallah. Banyak-banyak bersyukur kalau punya istri yang seperti ini ya. Insyaallah. Banyak-banyak bersyukur. Insyaallah. Penting ya, orang-orang yang mampu memaafkan biasanya adalah orang-orang yang mampu bersyukur. Yang bersyukur ya punya anak-anak ya. Tidak setiap remaja putri diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Tidak setiap remaja putri diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Ada banyak mahasiswi meninggal dunia sebelum jadi istri. Karena itu kalau sudah jadi istri, bersyukur. Bersyukur. Tidak setiap wanita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ibunda. Leras? Ada yang menikah 9 tahun belum disebut sebagai ibunda. Ya Allah. Tidak setiap laki-laki berkesempatan menjadi suami. Tidak setiap pria berkesempatan menjadi ayah. Dan tidak setiap ayah dirindukan anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau pas ayahnya di rumah, waduh, ayah di rumah kok seneng aku. Senang itu ayah. Kenapa kita perlu bersyukur atas anak-anak kita? Supaya anak-anak kita juga pantas bersyukur punya ibu kayak begini. Pantas bersyukur punya ayah kayak begini. Bukankah anak-anak kita terlahir ke dunia itu tidak bisa memilih? Anda bisa memilih, belum tentu milih kita sebagai ibunya. Andai saja loh ya. Ya Allah, Bu ya, saya ini dilahirkan dari rahimnya seorang ibu yang begitu dan sabar banget itu ya Allah. Gak mencubikan, gak nyanyian. Ya Allah, lahirkan saya ya Allah dari spermanya seorang laki-laki itu ya Allah, yang kaki-kakinya itu 5 waktu ke masjid ya Allah. Mungkin nanti saya bisa buntuti kaki ayah saya itu dan berakhir kaki ayah saya dan saya ini nanti di surgamu ya Allah. Betapa pentingnya kita ini bersyukur. Karena dengan bersyukur itu sama dengan melibatkan jurus langit untuk ngurusi anak-anak kita. Hati-hati loh ya, anak-anak itu juga ujian kan. Yang anaknya sudah hafalannya banyak, pinter, berbakti, manut, Masya Allah, itu ujian Bu. Apakah menjadikan pandai bersyukur atau malah takabur? Biasanya banyak orang gagal di ujian ini. Anaknya 9 juz di-upload di Facebook. Anak sekecil ini 9 juz. Di mana nih anak-anak kalian? Ya banget. Insyaallah emang yang berjasa dirimu. Astagfirullah. Kadang-kadang lupa bersyukur itu bahaya. Orang-orang yang lupa bersyukur itu sangat bahaya. Sekali lagi ya, sangat bahaya. Bahkan orang-orang yang kemudian dipanggil dengan musibah kemudian bertobat itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang kenikmatannya banyak tapi tidak mau bersyukur. Ambil contoh nih. Ini ada bapak-bapak kuli itu di bawah, mandor di lantai 21, teriak-teriak, gak dengar. Ambil uang nih Bu, uang recehan, punya beliau. Langsung berhenti bekerja, rebutan uang, gak noleh, sehingga pesan gak kesampai. Ambil uang lagi, buahnya, uang kita lagi, gak noleh, sehingga pesan ini gak bisa sampai. Akhirnya ambil batu, lemparkan. Aduh, noleh lah, komunikasi noleh ya, nyambung juga ya. Kadang-kadang orang yang diberi musibah itu langsung komunikasi, ya Allah, astagfirullah, nyambung ya. Tapi
ketika diberi kenikmatan-kenikmatan nggak nyambung oleh belas, ya Allah. Ada rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, insya Allah 100 juta, nolnya gak belas. Astagfirullahaladzim. Begitu kena musibah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kamu dikasih jadinya ya, nyambung. Ini kan suka diingatkan dengan kebaikan atau dengan musibah? Mudah-mudahan banyak-banyak bersyukur ya. Masya Allah. Sesekali Bu, saya ini kadang-kadang kurang nyaman ya kalau panitia minta foto saya terus begitu ya. Masya Allah. Nah, sekarang saya jadikan pelajaran saja. Memang di laptop saya Bu ada videonya. Jadi begitu buka laptop pasti ada gambar saya. Kenapa? Supaya saya jelaskan nanti supaya jenengan nggak salah sangka dengan saya. Selalu buka jeret gambar saya. Karena laptop saya biasanya dipakai istri saya, dipakai anak-anak saya. Jadi laptop mesti harus ada gambarnya ayah. Kok bisa begitu? Yang pertama saya niru pelajaran dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf itu ketika tertarik dengan perempuan itu, yang kemudian dikisahkan robek baju pada bagian yang mana? Belakang. Kenapa kok dia berlari dan robek baju belakang? Itu sasak dan jane, katanya para ustadz. Nabi Yusuf tertarik, perempuan itu tertarik, tapi Allah kemudian memberi tanda, dan tandanya itu adalah wajah bapaknya, namanya Nabi Yakub, ayah Yakub, yang sedang memarahi. Hai Yusuf, kau sudah diangkat sebagai seorang nabi, apakah engkau akan melakukan perbuatan hina sebagaimana orang-orang lain itu? Sontak seluruh sahabat lepas semuanya dan berlari ke arah pintu, robek bagian belakang. Kira-kira kalau bapak-bapak berposisi sebagai Nabi Yusuf, bajunya robek pada bagian mana Pak? Apa ibrohnya? Ternyata wajah ayah dipakai oleh Allah untuk mengingatkan seorang anak yang sedang bermasalah. Wajah ayah dipakai oleh Allah untuk mengingatkan anak. Wajah ayah dipakai oleh Allah. Pertanyaannya, wahai para ayah, kira-kira kalau anak-anakmu itu diimpit masalah, wajah siapa yang diingat? Wajah ayahnya, wajah ibunya, atau wajah gurunya, atau nggak ingat siapa-siapa? Yang kedua, saya jelaskan wajah begitu. Saya ini kalau lihat foto saya juga sering sedih. Sedihnya kenapa? Saya ini kadang-kadang bertanya, mudah-mudahan nanti bisa kita saling memberi nasihat. Ya Allah, mata yang seperti itu loh ya Allah. Kira-kira nanti Engkau beri kesempatan untuk melihat wajahmu di surga ya Allah, atau mata itu akan meleleh di neraka ya Allah. Mulut yang kelihatannya senyum itu ya Allah, apakah nanti akan kebagian air dari telaga Al-Kausarnya Rasulullah, atau cairan timah panas nanti yang akan masuk ke mulut itu ya Allah. Tangan itu ya Allah, akankah nanti bisa menggandeng anak-anak saya, kemudian bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak yang saya dididik untuk mencintai ya Rasulullah. Ada tangan itu nanti akan terlepas dengan anak-anak saya. Kalau sesekali kita ini menangisi foto kita, supaya tidak gampang upload di media massa. Saya sering sedih kalau melihat foto saya, ya Allah. Nah, introspeksi inilah, refleksi inilah yang mestinya kita lakukan pada saat Natal di alam itu. Berapa orang yang berniat masuk surga sekeluarga? Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Sekarang rumusnya seperti ini loh. Bagaimana masuk surga sekeluarga? Rumusnya di dalam surat At-Tur ayatnya ayat 21.
Nanti tolong dikali di rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Saya peragakan penerjemahannya, saya pakai tafsir Imam Al-Tafsir insyaallah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Sama ya kayak puasa tadi ya. Dan orang-orang yang beriman. Semuanya ini orang-orang yang beriman. Yang diikuti, yang dibuntuti anak-anak dan cucu-cucu. Masya Allah. Lagi-lagi ya. Dan orang-orang yang beriman. Kalau dengan beriman, terus kemudian dibuntuti anakmu juga beriman, cucumu juga beriman, kami hubungkan. Di dalam terjemahan itu kami hubungkan, kami pertemukan kalian semuanya di surganya Allah. Coba tangkap syaratnya. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti anak-anak ini dan cucu-cucu ini dalam keimanan yang sama, kami hubungkan, kami pertemukan kalian semuanya di surga. Sudah nangkep syaratnya apa? Sama-sama beriman. Bapaknya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman. Kami hubungkan. Di dalam tafsirnya lebih lanjut dikatakan, kalau bapaknya itu imannya tinggi sekali dan kemudian masuk surga di level yang tinggi, surganya level tinggi, anaknya surganya di level yang biasa. Anaknya surga level biasa. Maka yang terjadi menurut tafsir itu adalah anaknya akan diangkat terus, diangkat terus sampai ketemu surga bapaknya tanpa menurunkan surga bapaknya. Bayangkan ya anak ini. Anak yang surganya biasa-biasa saja diangkat terus sampai ketemu surga bapaknya tanpa menurunkan surga bapaknya. Pertanyaan saya, anak ini senang, bahagia atau tidak ketemu bapak yang begini? Mungkin anak inilah yang akan mengatakan di surga, my father is my hero. Bapakku pahlawanku. Ibuku pahlawanku. Betapa beruntungnya anak-anak yang punya orang tua kayak begitu. Sekarang kita perlu introspeksi. Kira-kira kita jadi orang tuanya begitu enggak ya? Saya ya perlu introspeksi. Bagaimana kalau sebaliknya? Anaknya derajat surganya tinggi. Kenapa? Masya Allah, hafidah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ulama yang luar biasa. Bapaknya surganya rendahan. Hafalnya cuma 3 surat. Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa. Lumayan ya. Bagaimana kalau kondisinya kembali begitu? Sama. Ya, kalau penjelasan cukup panjang itu dijelaskan orang tuanya nanti akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya terus sampai terjadi dialog itu orang tua ini terkagum-kagum gugur. Ya Allah ini apa ya Allah? Ya Allah. Dulu ibadah saya itu biasa-biasa saja. Ini surganya kayak begini ya Allah. Ya Allah ini apa ya Allah? Ya Allah ini apa? Dijawab, itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bapak saya ya Allah. Bapak saya ya Allah yang belum istiqomah salat tahajud ya Allah, tolonglah ya Allah. Ibu saya ya Allah yang belum istiqomah tilawah ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah, bapak saya ya Allah, ya Allah. Kalau anak-anak kita gemar menangis di bapaknya dan ibunya, ada harapan nanti kita akan masuk surga sebelumnya. Saya tanya dengan membutuhkan anak-anak yang seperti ini.
Siapa yang menginginkan anak-anak yang seperti itu? Saya ingatkan di forum ini, semua anak Adam, dahulunya Rasulullah, pada saat meninggal dunia amalnya akan terputus. Semua anak Adam kalau meninggal dunia amalnya akan terputus, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyatun. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang solih yang mau mendapat orang tuanya. Catat yang ketiga, anak-anak yang solih, garis bawahi, solih. Anak-anak yang solih itulah yang akan bermanfaat, bukan anak yang biasa-biasa saja. Sungguh anak kita 4, 5, 6 ataupun 7, kalau dia tidak tumbuh menjadi generasi yang solih, maka dia akan menjadi anak yang biasa-biasa saja, yang akan merepotkan kita nanti di akhirat. Kepada para guru, barangkali ada di sini guru, saya ingatkan, puncak prestasinya anak-anak itu bukan pada prestasi-prestasi yang ada di dalam lemari-lemari kaca itu, piala-piala yang ada di lemari itu, bukan itu puncak prestasinya anak-anak. Puncak prestasinya anak-anak adalah manakala dia sudah mendapatkan kebiasaan perilaku yang baik, menjadi anak-anak yang solid. Itu puncak prestasi. Itu sebabnya setiap anak kita harus tumbuh menjadi anak-anak yang solid dan solidah. Juara-juara yang ada dalam piala-piala jadi lemari kaca itu prestasi tambahan saja. Tolong kalau mengejar yang proporsional. Puncak prestasi ada pada status solid dan solidah. Tapi repot Ustaz. Jadi anak-anak itu kan repot. Memang jadi anak-anak yang solid itu repot. Salah, jadi anak itu repot. Berapapun anak kita, mau 1, mau 2, 3, tetap repot. Memang menjadi anak yang solid itu repot. Kenapa repot? Supaya kerepotan kita ini berhenti di dunia, tidak berlanjut di akhirat. Tapi kalau kita tidak mau repot-repot di dunia, kerepotan kita akan bertambah-tambah nanti di akhirat. Bagaimana nanti kalau bapak-bapaknya yang rambutnya udah ban-ban putih-putih itu, yang sholat subuhnya di sholat pertama itu digiring masuk surga, anaknya yang nggak mau sholat subuh itu digiring masuk neraka. Misalnya saja, sebelum masuk neraka anak ini berteriak-teriak, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, ya Allah. Kenapa tidak mau masuk neraka? Dulu di dunia itu, ya Allah, dulu di dunia itu, ya Allah, saya tidak sholat subuh, ya Allah, bapak saya diam saja, ya Allah. Bapak saya diam saja, ya Allah. Saya tidak sholat subuh, ibu saya juga diam saja, ya Allah. Saya tidak membaca Al-Quran, tidak tilawah. Bapak saya diam saja, ya Allah. Ibu saya tenang-tenang saja, ya Allah. Saya keluar dengan teman-teman saya, ya Allah. Saya lepas jilbab saya. Ibu saya tidak marah, bapak saya tidak marah, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Kira-kira repot gak di akhirat? Sangat repot. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kerepotan ini ya. Halo kan. Ramadan sudah membuktikan dengan sangat jelas bahwa semua orang rata-rata itu mampu puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini kan membuktikan bahwa sesungguhnya puasa sunnah pun juga kita mampu kan. Leres benar. Nah, kenapa nggak puasa sunnah? Nggak mampu atau nggak mau? Ramadan sudah membuktikan bahwa kita bisa kebun-kebunan tilawah itu berdus-dus, ya, datang berkali-kali. Di luar Ramadan mestinya kita juga bisa kan? Nah, kenapa tidak terjadi? Tidak mampu atau tidak mau? Tanya kepada anak-anak ini. Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan semua umatku nanti akan masuk surga? Lalu kata dia, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak apa? Tidak mau, bukan tidak mampu. Jadi mau masuk surga? Mau, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah, jadi penyebab bagi kita semuanya untuk masuk surga ya. Syaratnya apa tadi? Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman. Berarti kita ini beriman, anak kita juga beriman, cucu kita juga beriman. Berarti tugasnya orang tua ngapain ini? Melakukan kaderisasi iman.
agar anak-anaknya, cucu-cucunya juga sama beriman dalam garis keimanan yang sama. Ini tugas besar kita, wahai para ayah, wahai para ibu pegiat dakwah. Jangan sampai nanti kita bergiat dakwah kemana-mana, tapi anak-anak kita lupa dengan keimanan. Saya kadang-kadang sedih juga ya. Jika saya bertanya kepada anak-anak termasuk anak saya, ini kalau udah gede dakwah kayak ayah ya? Enggak ya? Kenapa? Ayah sibuk banget. Astagfirullahaladzim. Makan ya, makan ya. Ini ayah ada perjalanan dakwah ke Pacitan. Ayo, bareng-bareng ya. Oke, sama ayah, semuanya sama ayah, sama ayah sih. Tolong punya anak-anak juga tetap beri perhatian ya. Jangan sampai yang memberi perhatian itu teman-temannya yang tidak beriman kan bahaya. Sedang terjadi bu sekarang ini perampokan iman. Imannya anak-anak dirampok. Tolong yang hati-hati yang waspada. Ceritanya begini. Ini cerita dari teman saya Ustadz Gonto Ngaji, Plek. Reuni sama mantan muridnya. Mantan muridnya ini sudah lulus SMA ya. Ustadz saya ini ngajar SMP SMA. Ketika reuni di rumah makan mungkin kayak begini, kayak bubur gitu. Kenalan Allah Akbar. Ustaznya bilang, ayo mau besok terus sholat sih ayo. Makanannya belum tak bawa. Ayo mau besok terus sholat sih. Ayo sholat. Besok sudah. Belum Ustaz. Ayo. Monggo Ustaz sholat dulu. Ayo bareng ben oleh pahala jamaah kok. Ustaz monggo Ustaz sholat. Ya kan enggak sholat kan? Sholat Ustaz. Kalau di rumah. Terus kalau di luar enggak. Kenapa begitu? Kalau di rumah menghormati orang tua daripada tentang. Nah, kalau di luar kenapa enggak sholat? Nah, ini sontak jawaban. Ustaz ini masih percaya tak bahwa Tuhan itu ada? Nangis buatan kira-kira kalau ibunya tahu. Begitu Pak sekarang. Ini saya ceritanya yang anak saya sendiri. Ketika ada upaya perampokan akidah. Nah ngomongnya begini kan saya. Dia bilang loh, ini robot loh. Situasinya robotik itu ya. Ada ya di sini kan ada ekstra robotik juga ya. Robot ini cara berjalannya kan diprogram ya, mengikuti sensor warna. Ada garis-garis hitam diikuti robotnya begini-begini ngikut gitu, terus ngikut warna terus warna hitam itu. Pertanyaannya anak ini, robot ini diprogram oleh programmer untuk mengikuti sensor warna hitam. Kalau robot ini ternyata keluar dari zona hitam itu, garis hitam itu, nggak sesuai program, yang salah siapa? Robotnya atau programmernya? Coba jawab yang jelas dengan robotnya atau programmernya? Programmernya. Sekarang perhatikan, ini manusia. Manusia itu katanya diprogram untuk masuk surga. Nah, terus manusia ini ternyata melakukan kemaksiatan, keluar dari program. Yang salah siapa? Yang salah manusianya atau pencipta manusia? Kalau dijawab manusianya, gak konsisten pikirannya. Diulangi lagi. Robot ini diprogram, insya Allah ya, ikuti jalur hitam. Kalau robot ini keluar dari jalur hitam, yang salah robotnya atau programmernya? Robotnya atau programmernya? Programmernya. Insya Allah manusia diprogram untuk masuk surga. Terus kemudian dia mengerjakan kemaksiatan makin jauh. Berarti yang salah itu manusianya atau programmernya ini? Gak konsisten pikiran itu. Itu katanya. Dan yang seperti ini marah,
ngetren. Kapan hari saya ngisi kajian di Surabaya, di Gunung Sari, ada Bapak Nun Sewu, kemudian yang bercerita pada saya nanti kalau sampai ini ya Medet mendapatkan pahala dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bapak itu nangis begini, Ustaz kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Maksudnya Pak, terlanjur. Ya, anaknya selalu tidak percaya kepada Tuhan, terus kemudian anak itu tidak bisa dihubungi. Oh, galak ini gak aku betul ya sendiri. Ceritanya ono Bapak kok ngomong. Nangis dia. Ya salah saya. Lagi ceritanya ono. Gak tahu. Dulu anaknya yang saya tahu itu ikut aliran free thinker, berpikir bebas. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti ada dalam kondisi keimanan ya. Iman yang sama ya dengan kita ya. Jangan coba-coba menggadaikan iman kita dengan cara begini. Aku kan keluarga pluralisme. Anak pertama menikah dengan agama A, anak kedua dengan agama B, anak ketiga dengan agama C, anak keempat dengan agama D. Menikah kembali. Gak begitu memaknai menikah kembali itu gak begitu. Ya, Masya Allah. Dan sekarang banyak Pak yang seperti itu. Astagfirullah. Karena itu mohon tetap berkeringat untuk mendidik anak-anak ya. Insya Allah. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi anak-anak yang baik semuanya. Anak-anak yang insya Allah menjadi penjalan kita masuk surga ya Allah SWT ya. Masya Allah. Bagaimana caranya mendidik anak-anak supaya baik? Mau tambah ilmu ini? Saya sampaikan dengan cara yang pendek saja ya, insya Allah. Pakai ilmu yang ilmiah panjang atau pendek mudah diingat? Pendek mudah diingat. Gini aja, apa tangan kanan? Lihat saya. Patuh pada omongan saya ya. Gerak-gerakan seperti ini. Semangat. Letakkan di pundak sebelah sini. Ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat kanan, gerakan. Letakkan di pundak sebelah sini. Yang sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat kanan. Patuh pada saya, gerakan, menurut cepat. Lebih semangat. Oke, tangan kan bergerak cepat ini, tepukan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing begini. Di dagu masing-masing. Dagu ya dagu. Nah, malah dagunya. Ini sering saya pakai di mana-mana, mungkin juga pernah jumpa. Tapi kenapa dengan dagunya kok pindah ke atas? Kenapa? Mengikuti saya. Siapa nggak dengar omongan saya? Saya mau pakai pengeras suara nggak direken? Insyaallah. Kalau begitu, mana yang lebih berpengaruh, lebih cepat? Yang terlihat atau terdengar? Terdengar atau terlihat? Sama saja. Anak-anak juga begitu. Pendidikan terbaik nomor 1 itu adalah keteladanan yang terlihat. Kalau ingin anak-anak rajin sholat subuh, dia harus melihat bapaknya berangkat sholat subuh. Melihat bukan mendengar. Enggak mendengar. Tenang dulu. Kalau ingin anak-anak rajin tilawah, dia harus melihat ibunya pegang Quran. Insyaallah, jangan cuma nyeneni air. Berarti sing kudu apik dhisik anake apa wong tuane? Alhamdulillah. Ini kalau ada anak-anak sambil langsung betul Ustaz. Kalau ingin anak-anak tidak kecanduan HP, dia harus melihat orang tuanya tidak kecanduan. Kadang-kadang anak-anak protes, sampai kan eta. Mama ya HP kan kok mama itu dolan online ngerti kan? Aduh, kakek alasan. Insyaallah. Jadi nomor 1 keteladanan ya. Fakta membuktikan Ramadan membuat kita disiplin kalau dengar azan. Maghrib Allah Akbar disiplin langsung minum terus berangkat sholat kan? Disiplin sekali, gembira hatinya. Pertanyaannya pasca Ramadan, mendengar azan gembira enggak? Atau terus biasa mana? Masya Allah,
mestinya disiplin. Masya Allah. Yang punya anak laki-laki angkat tangan. Masya Allah. Sampaikan kepada anak laki-laki. Pemuda tangguh adalah pemuda yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Pemuda yang rapuh adalah pemuda yang tak mampu membuka mata ketika adzan subuh berkumandang. Tolong sampaikan kepada anak laki-laki. Yang punya anak perempuan. Pertanyaan saya, kira-kira nanti kalau anak perempuan penjenengan sudah waktunya menikah, penjenengan mau cari mantu yang tangguh apa yang rapuh? Tangguh apa rapuh? Kalau ingin yang tangguh, carinya di masjid. Suruh bapaknya ke masjid. Mana ada pemuda yang cocok untuk anak saya, yang tangguh ya? Syaratnya program gerakan subuh untuk laki-laki sudah berhasil. Kalau sekarang dilakukan cari jodoh ke masjid oleh tuwek-tuwek kok. Rambutnya wis putih-putih. Ya, siap mendorong anak laki-laki kita mencintai masjid? Siap ya? Masya Allah. Supaya anak laki-laki kita tumbuh menjadi anak laki-laki yang hebat. Ada yang kadang-kadang, kalau di Surabaya dia, montel gitu ya, Car Free Day, sampai 40 kilo, ya sampai ke bukit-bukit kemudian difoto disampaikan di grup WA. Tapi masjid 600 meter nggak sanggup. Apakah ini laki-laki yang tangguh atau rapuh? Rapuh itu, rapuh. Masya Allah. Dan saya ini pernah diundang ke Yayasan Pendidikan Anak Cacat YPAC Surabaya. Disuruh memotivasi, ya Allah, gagal saya. Anak yang tangannya begini, kakinya begini, yang matanya curi, terus yang telinganya, Masya Allah. Semuanya lengkap kayak gitu. Saya gagal motivasi. Kenapa? Karena saya dimotivasi, saya nangis. Ada satu anak yang mohon maaf ya, kakinya cacat, tapi dia tertarik, Ustaz. Saya ingin kaki saya sembuh, Ustaz. Saya ingin ke masjid 5 waktu, Ustaz. Nangis rasanya, ya Allah. Yang kakinya cacat aja 5 waktu ke masjid dia ingin. Bagaimana dengan kaki-kaki sehat itu, ya Allah, ya Allah. Sedih. Kawan hari saya dihubungi juga teman saya untuk menjadi donatur juga latihan membaca Al-Quran untuk orang-orang yang buta. Saya nangis lagi, ya Allah, yang buta dan punya semangat belajar Al-Quran, ya Allah, sama matanya yang melek-melek itu enggak, ya Allah. Seperti saya nangis, yang menangis diri saya sendiri. Kemudian setelah momentum halal bihalal ini, keluarga kita menjadi keluarga yang makin terkontrol ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya beri inspirasi karena sudah terlanjur ditulis motivator, masa nggak memberi kalimat-kalimat motivasi ini ya. Nggak enak sebenarnya saya ya, kalau ditulis-tulis gitu ya. Kalau nggak ditulis kan selamat ya. Suatu ketika Bu, saya ini sering diundang kajian-kajian subuh. Daerah selesai subuh itu naik panggung. Nah suatu ketika saya ini diundang di daerah Porong Sidoarjo, tempatnya Lumer Lapindo dulu ya. Saya berangkat sama sopir ya, jam 3:04 melipir Sungai Porong itu. Ya Allah, saya mendapatkan inspirasi besar sekali. Besar sekali. Boleh saya ceritakan? Dengan betul ngamuan toh. Ini motivasinya agak memukul dikit gitu loh, boleh ya? Terus dulu toh nggih? Insyaallah. Nah, saya mendapatkan inspirasinya begini. Ya Allah, penduduk-penduduk di pinggir Sungai Porong itu loh, banyak yang pelihara ayam kampung. Dan saya melongo, padahal itu sering saya lihat, tapi inspirasinya baru masuk. Ya Allah, PT-PT itu setengah papan terus kami diusir, ya Allah. PT lanang ribut membangunkan istri dan anaknya untuk menyambut keberkahan Ilahi. PT kami diusir. Kami kemudian saya mikir, berarti mau lanang-lanang itu ya. Setengah apa tak tangi-tangi, gak segera bersiap sholat subuh. Tadane kelelakiannya kalah karo. Saya di luar kota, tapi setiap pagi insya Allah diberi hadiah anak saya. Karena saya minta, kalau hadiah ayah boleh. Ya masih mahasiswa belum kerja. Enggak, ayah nggak minta uang, nggak minta barang. Enggak apa ya?
nek isu menulis setengah papa, WA ayah. Aku siap ya berangkat ke masjid. Penuh ayah lawak guna, sholat subuh itu tenang, terus kemudian harus ada misi bagian ada itu tenang. Nek sampai nggak WA anak misi pengajian itu gelisah ya kan? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan istiqomah pagi-pagi gitu. Ya sudah siap-siap. Lawak ya. Jangan sampai kita ini masuk surga tapi anak-anak kita masuk neraka. Alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau ada rumah kobongan, kobongan, terus kita tahu anak kita ada di dalam, yang kita selamatkan mana lebih dulu? Ijazah, cincin pernikahan, insyaallah, surat-surat BPKB, atau anak? Siapa yang jawab anak? Tenangan orang. Oh, Masya Allah. Anak ya? Kenapa anak? Kenapa? Oh, yang paling berharga itu anak-anak. Ya Allah. Karena banyak orang yang bilang anak yang paling berharga, tapi dititip no membantu, itu kan masalah. Jadi paling berharga. Ini kan punya mas-masan kira-kira 100 gram, berani nitipin membantu? Pertanyaan saya, kalau anak itu diselamatkan, dibangunkan nggak bisa Bu? Tuh saking umur deh. Insyaallah. Jangan apa kan? Diseret abon. Dinakan. Rujuk digendong. Kenapa jangan berani berujuk gendong menyeret dan sebagainya? Kenapa? Karena saya ini sering tidak dipahami oleh anak. Ketika api itu dikobarkan, membakar neraka itu, termasuk yang subuh akan memasukkan. Kira-kira kita serius nggak menyelamatkan anak-anak untuk subuhan? Apakah benar kita nanti akan air karena ya Allah air tenang? Apa? Ya wes ya, terima ya wes ya, teman ya wes ya. Cukup ya, insyaallah. Siapa yang berani berkomitmen menyelamatkan anak-anak dari sholat 5 waktu? Insyaallah. Perhatikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Pemuda bermutu adalah pemuda yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu di awal waktu. Mutu itu mantap. Kalau cari mantu, tanya sholatnya. Laki-laki tanya, tadi pagi sholat subuh di mana? Di rumah Bu. Di rumah. Laki-laki yang tangguh, laki-laki yang solih, sholatnya di masjid. Laki-laki yang solihah, sholatnya di pengen anaknya yang laki-laki solih apa solihah? Ke masjid. Insya Allah dari masjid kita akan bangkit. Dakwah ini akan bangkit kalau masjid itu dipenuhi oleh anak-anak muda. Maka saya berikhtiar bersama teman-teman saya, terutama sholat subuh. Murid saya SD, SMP, SMA. Kalau ada murid saya, jumlahnya ribuan Pak. Diomongi lewat balik lagi. Soalnya saya ngiso ya, soalnya saya ngiso. Sholat berjamaah subuh, ya, sholat berjamaah subuh tidak terlambat. Dibuktikan dengan tanda tangan imam 40 hari dapat 12. Datang ke kami, tak tukokno sepeda siji-siji. Kira-kira anak-anak senang nggak diberikan sepeda oleh gurunya? Pada saat ngaji di sini Bu, banyak sepeda, ratusan sepeda. Itu anak-anak dengarkan kajian saya ngantuk betul? Enggak, kenapa? Tadi ada teman saya haji Bu, haji belas. Orangnya kaya. Nangis anaknya dapat sepeda guys. Kenapa nangis? Bisa aja guyon tak mengenal sepeda 2 juta kok nangis lho. Ya Allah, terima kasih saya berterima kasih nangis. Saya jadi kaya. Kenapa jenengan nangis? Sepeda dia beli langsung 10 dia bisa. Tapi anaknya berjuang 40 hari untuk mendapatkan yang ini. Enggak putus dari tanda tangan imam sholat subuh itu.
Perjuangan ini membuat beliau menangis. Dan di sadelnya sepeda itu saya tulis di stikerin sama tugas tata usaha. Sepeda ini hanya boleh dipakai untuk jalan-jalan kebaikan, dilarang dipakai di jalan kemaksiatan. Walhasil sepedanya walaupun rusak, disimpan Bu, kenang-kenangan. Masya Allah. Ini cara lain. Ada kajian di Baratajaya Masjid Ummul Mukminin Surabaya Gang 8. Saya biasanya ngisi di situ, kajiannya jam 6 sampai jam 7. Yang hadir itu meludak ribuan di luar masjid. Tidak ada teror sampai keringetan, ceramah yuk keringetan, jumroh yuk keringetan. Yang hadir banyak sekali. Kalau masuk masjid itu mungkin penuh sesak. Gimana caranya? Ternyata panitia menyelenggarakannya nek mari kajian sopo ae oleh utang nang panitia. Gak pakai bunga. Dan yang datang itu bakul undi, bakul tempe, bakul tahu. Untuk mengentaskan rentenir di pasar. Utangnya nggak banyak Ustaz, 300.000, 260.000 itu. Sekarang yang diputar dana sudah miliaran. Pertanyaannya, apa nggak ada yang ngemplang, gitu kan? Ya Allah, orang-orang miskin itu Pak, kalau diberi kepercayaan itu nggak ngemplang. Oh kemana? Kayak tausiah saya dulu ini. Dan kajian ini menjadi fenomenal di Surabaya. Penyebabnya yang kedua, kata baik-baik. Pengajiannya on time. Ustadz naik jam 6.00, turun 7.00. Rampung gak rampung ceramahmu medun. Soalnya jamaah itu ada keperluan lain-lain. Ada yang ada video, ada yang ada belonjong macam-macam. Kalau saat itu diundang jam 6, tekoy jam 6.05 ada ustadz pengganti yang sudah maju. Makanya ustadz-ustadz yang untuk ngaret-ngaret itu gak payu. Satu jam baik. Tapi on time. Jam 6 peserta 200 dimulai. Jam 7 ada pertanyaan belum selesai, lanjutkan bulan depan. Ustaznya tetap intinya Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mengharapkan mudah-mudahan jika di nanti kajiannya bukan hanya di masjid alun-alun ya, di alun-alunnya itu loh. Kamu sesat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah perjuangan ini ya. Ini hanya inspirasi. Monggo kalau penjenengan olah ya. Tapi kalau penjenengan bisa melakukan jauh lebih baik daripada yang saya lakukan, Masya Allah, saya akan berguru ke sini bersama teman-teman saya yang lain. Cukup saya kira waktunya. Sekali lagi saya simpulkan ada 3 yang menjadi indikator orang bertakwa. Nomor 1 tadi apa? Berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nomor 2 menahan marah. Nomor 3 memaafkan. Suratnya surat apa? Ali Imran, ayat-ayat berapa? 13, 13, 134. Yang ingin masuk surga sekeluarga, ayatnya ayat apa? Atur, suratnya surat? 21. Ayat-ayat 21. Akhir suratnya atur, ayatnya ayat 21. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini pertemuan ini diberkahi oleh Allah ya. Kita akhiri dengan kalimat-kalimat thayyibah yang bisa membedakan suasana ruangan ini. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wala